Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma fassalli wa sallim ala hadhan nabiyil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluhun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kami hormati Ibu pengawas, para teman-teman guru yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah, pada hari yang ke-9 ini, di hari Sabtu, yaitu di fase rahmah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kasih sayangnya kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita rahmatnya dan kasih sayangnya kepada kita semua di bulan puasa yang barokah ini. Hadirin hadirat yang berbahagia, pada kesempatan kali ini Al-Fakir akan berbicara tentang membaca Al-Quran, keutamaan membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surat Al-Baqarah yang tadi telah Al-Fakir bacakan, bahwa pada bulan Ramadan adalah diturunkannya Al-Quranul Karim. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang wajib kita imani dan kita percayai satu huruf pun. Kalau ada yang tidak mengimani satu huruf pun, maka dia itu tidak dikatakan belum beriman. Hadirin yang berbahagia, apapun yang berkaitan atau bersentuhan dengan Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan muliakan, baik itu manusia maupun benda. Seperti contohnya kita lihat malaikat Jibril alaihissalam. Salah satu tugasnya adalah memberikan atau menyampaikan wahyu kepada seluruh nabi-nabi atau seluruh para rasul yang Allah utus. Ketika malaikat Jibril Allah Subhanahu wa Ta'ala utus untuk menyampaikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad, maka posisi malaikat Jibril adalah sangat mulia. Bahkan dia adalah menjadi ketuanya atau panglima para malaikat yang lain. Yang kedua, kita lihat Nabi Muhammad SAW. Allah karuniakan, Allah utus untuk Nabi Muhammad yaitu Al-Quranul Karim, sehingga Nabi Muhammad menjadi ulul azmi, bahkan paling tinggi derajatnya di antara ulul azmi yang lain. Begitu juga berkaitan tentang tempat, seperti misalkan Jabal Nur, Jabal Uhud, dan Gua Hira. Semuanya itu adalah tempat-tempat di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan wahyu, sehingga Jabal Nur, Jabal Gua Hira, dan sebagainya itu Allah muliakan. Setiap orang yang pergi untuk umroh atau haji pasti akan melihat keindahan dan keajaiban tempat tersebut. Lalu bagaimana kita yang membaca Al-Quran? Pasti dan pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan muliakan diri kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan pahala yang banyak untuk kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala sehatkan badan kita, sehatkan hati kita. Allah hilangkan dari penyakit-penyakit yang tidak baik. Seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin." Ya. Kalau kita sudah biasa membaca Al-Quran, melazimkan Al-Quran, apalagi sudah ada beberapa surat yang bisa kita hafalkan dan bahkan sampai untuk mengamalkannya, itu alangkah lebih baiknya. Oleh karena itu, pada kesempatan bulan Ramadan yang mulia ini, jangan sampai kita terlewati waktu-waktu kita untuk
terus membaca dan membaca Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi sudah memberikan jaminan, yaitu insya Allah akan menjadi penawar bagi kita, untuk kita, khususnya untuk hati kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala bersihkan dari sifat-sifat yang tidak baik. Yang kedua, keutamaan membaca Al-Quran adalah pasti Allah akan lipatkan gandakan pahala kita. Seperti dalam hadis yang Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala yang Rasulullah sampaikan, Iqra'ul man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amthaliha la aqulu alif lam mimun harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Jadinya dalam hadis ini Rasulullah SAW memberikan motivasi kepada kita semua, kepada umatnya, untuk selalu membaca Al-Quran. Karena begitu rahimnya sifat Allah, sehingga orang yang membaca Al-Quran Allah berikan pahala. Satu huruf diberikan kebaikan 10. Itu kalau kita bacanya di luar sholat. Itu kalau kita bacanya tanpa wudhu. Gimana kalau kita bacanya dengan wudhu dan dalam sholat? Allah berikan 10. Apalagi kalau kita bacanya dalam sholat, kita menghafal terus, Allah lipat gandakan terus. Itu ya yang kedua. Yang ketiga, keutamaan membaca Al-Quran adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala bersihkan hati kita. Ada suatu cerita yang unik, ya, ada seorang kakek menasehati cucunya untuk selalu membaca Al-Quran. Tapi sang cucu itu ada pertanyaan kepada kakeknya, "Wahai kakek, aku sudah membaca Al-Quran, tapi aku tidak tahu maknanya. Apakah akan berpengaruh? Apakah ada pengaruhnya kepada diriku?" Lalu sang kakek itu tersenyum. Sang kakek tidak langsung menjawab, tapi sang kakek, "Coba kamu ambil keranjang batu itu atau keranjang buah itu yang bolong-bolong. Lalu kamu ambil airnya dari kolam atau kamu ambil airnya dari sungai." Lalu tanpa berkomentar, tanpa berkata panjang, sang cucu itu mengambil airnya, lalu diberikan ke hadapan kakeknya. "Kakek, airnya habis, ambil lagi." Terus sampai berkali-kali sang cucu itu mengambil air, tetapi tidak penuh-penuh di keranjang itu. Lalu sang cucu bilang kepada kakeknya, "Wahai kakek, bagaimana bisa penuh?" Kakek itu tersenyum. "Cuk, lihatlah apa yang terjadi. Kamu perhatikan, apakah ada perubahan pada keranjang itu?" Akhirnya diteliti oleh cucunya itu, ternyata betul. Keranjang yang tadinya kotor, berdebu, bahkan ada lumpur-lumpurnya, kini karena sering diisi oleh air, meskipun air itu tidak, akhirnya keranjang itu bersih. Itu seperti perumpamaan hati kita, diri kita yang selalu membaca dan mengamalkan Al-Quran. Meskipun kita tidak tahu maknanya, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakan hati kita. Allah akan sucikan hati kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Hadirin rahimakumullah yang berbahagia, rasanya kalau di saat ini, di zaman ini, masih banyak orang-orang yang tidak mau membaca Al-Quran, itu adalah sangat-sangat rugi. Karena kenapa? Semua fasilitas yang ada saat ini adalah semua sudah canggih. Contohnya yaitu sekarang sudah ada handphone. Bahkan di zaman sekarang Al-Quran itu sangat mudah didapatkan. Kalau kita menilik lebih jauh lagi, bagaimana susahnya orang-orang dahulu membaca Al-Quran, terutama di zaman sahabat. Mereka
harus mengumpulkan batu-batu, mengumpulkan pelepah kurma, mengumpulkan tulang belulang mereka untuk membacanya. Dan di saat membacanya pun tidak langsung seperti saat seperti ini. Tulisannya ada harokatnya, ada titiknya. Nah, pada zaman dahulu tulisan Al-Quran berbeda. Kalau hadirin hadirat tidak percaya, silahkan lihat di Google. Itu ada tulisan-tulisan Al-Quran pada zaman dahulu. Alhamdulillah, berkat bantuan atau berkat jerih payah daripada ulama-ulama dahulu, para sahabat, para tabi'in, serta tabi'ut tabi'in, mereka memberikan kemudahan kepada kita semua sebagai penerusnya. Di salah satunya adalah karena jasa Imam Khalil bin Ahmad. Dialah yang pertama kali memberikan tanda titik pada huruf-huruf hijaiyah sehingga memudahkan para kaum muslimin untuk membaca Al-Quran. Akhirnya tidak sampai di situ, terus dilanjutkan oleh penerus-penerusnya, yaitu yang sudah kita kenal namanya Al-Imam Abul Aswad Ad-Du'ali. Dialah yang memberikan harokah atau fathah. Ada fathah, ada kasroh, ada doma, ada fathatain, ada kasratain, ada domatain, dan sebagainya. Sehingga terus sampai kepada ulama-ulama kita, sampai guru-guru kita. Nah, sudah sampai sedemikian rupa, sudah mudah Al-Quran itu bisa kita baca. Oleh karena itu, mari Al-Fakir juga mewasiatkan kepada diri Al-Fakir untuk selalu membacanya. Kepada kita semua, ayo mari kita membaca Al-Quran untuk melazimkannya. Apalagi di bulan Ramadan yang mulia ini, selalu untuk kita mudawamah membaca Al-Quran. Baca Al-Quran bukan hanya di bulan Ramadan, tapi di bulan-bulan yang lain juga. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat hambanya yang terus eksis atau mudawamah. Dalam hadis dijelaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan memberikan pahala orang-orang yang selalu mengerjakan amal soleh meskipun itu hanya sedikit. Hadirin yang berbahagia, ini saja mungkin dari Al-Fakir pada kultum kali ini. Mohon maaf, semoga kita semua Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pahala yang banyak di dalam bulan puasa ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala pelihara kita, iman kita, keislaman kita, dan kita semua Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesehatan keluarga kita, guru-guru kita, dan semoga musibah ini cepat berakhir, dan insya Allah kita selalu optimis apa yang diujikan oleh Allah kepada kita, kepada kaum muslimin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.